Teman-teman, hari ini kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Yuk! Teman-teman, nanti kita memuji Tuhan dengan lagu Burung Pipit. Anak-anak yang
akan mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Firman-Mu. Kakiku terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu, kita bagi kakiku terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kakiku terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu, kita bagi kakiku terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kakiku terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Yuk kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami telah memuji Tuhan. Saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati semua Tuhan, sehingga kami mengerti dan bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati kakak-kakak kami, guru-guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aduh, untung selamat. Rupanya tadi bermimpi kakak di dekat singa yang sedang membuka mulutnya. Takut sekali. Nah, ini juga kamu cerita tentang seorang pemuda yang sangat mencintai Allah. Pemuda ini setiap hari berbicara kepada Allah. Pemuda ini berdoa 3 kali sehari. Allah juga mencintai pemuda ini, adik-adik. Siapa pemuda ini? Dia adalah Daniel. Nah, adik-adik, siapa yang pernah pergi ke kebun binatang? Siapa yang pernah melihat kandang singa? Wah, adik-adik, misalnya kalau kita berpikir ya, kita masuk ke dalam kandang singa itu, terus ada singa-singa yang buas itu, mengaum-ngaum gitu, adik-adik, takut nggak? Takut ya, karena dia binatang buas ya. Bisa-bisa nanti kita diterkam ya. Nah, adik-adik, kakak mau cerita pada hari ini, yaitu tentang Daniel. Daniel ini orang yang sangat mencintai Allah. Setiap hari Daniel berbicara kepada Allah. Ia berdoa 3 kali sehari. Allah juga mencintai Daniel. Allah menolong Daniel belajar banyak hal. Allah menolong Daniel mengatur semua persoalan dalam kerajaan. Daniel bekerja begitu baik sehingga raja senang dengan Daniel dan pekerjaannya. Raja ingin menjadikan Daniel pembantu khususnya.
Waktu musuh-musuh Daniel mendengar berita itu, apa? Si Daniel akan diangkat menjadi pembantu raja. Kenapa bukan aku? Bukankah aku lebih lama dan lebih berpengalaman dari dia? Mereka menjadi sangat cemburu. Ini tidak boleh dibiarkan terus berlangsung. Bahaya, kita bisa tersingkir karena Daniel. Ayo kita rundingkan agar hal itu tidak terjadi. Maka mereka berpikir serius, mereka berusaha mencari kesalahan dalam pekerjaan Daniel. Akan tetapi, mereka tidak menemukan kesalahan Daniel. Satu-satunya cara kita bisa menjatuhkan Daniel ialah dengan menggunakan cintanya Daniel kepada Allahnya. Tiap hari Daniel kan berdoa 3 kali kepada Allahnya. Di saat itulah kita pakai undang-undang yang kita ajukan ke raja, serta distempel oleh raja untuk menangkap dan menghukum dia di gua singa. Sip, pasti tidak lama dia mati. Lalu beberapa musuh Daniel datang menghadap Raja Darius. Mereka berkata, "Yang terhormat Tuanku Raja Darius, kami datang dengan maksud mendukung pemerintahan raja. Kami bermohon agar raja membuat undang-undang bahwa selama 30 hari tidak seorang pun diperbolehkan meminta sesuatu kepada Allahnya atau pada manusia, kecuali pada raja. Jika seseorang melanggar undang-undang ini, ia akan dibuang ke dalam gua singa." Raja pikir, baik sekali ide kalian. Raja pun menandatangani undang-undang tersebut. Saat pengumuman dibacakan, pengumuman, mulai hari ini siapapun tidak boleh berdoa kepada Allahnya. Dia hanya boleh berdoa kepada raja. Kalau tidak dilaksanakan akan dihukum masuk ke dalam gua singa. Baca baik-baik pengumuman yang ditempel ini. Apakah Daniel berhenti berdoa adik-adik? Tidak. Daniel tetap berdoa kepada Allah sehari 3 kali. Musuh-musuh Daniel terus-menerus mengawasi dia. Shh, lihat, dia pulang ke rumah. Yuk kita ikutin, kita intip. Kalau dia tetap berdoa kepada Allahnya seperti biasa, maka kita tangkap dia, kita bawa dan laporkan kepada raja. Saat Daniel berlutut di muka jendela kamarnya yang terbuka dan berdoa kepada Allah, cepat-cepat musuh-musuh Daniel pergi menghadap raja untuk memberitahukan hal ini kepadanya. Mereka mengingatkan raja akan undang-undang itu. Kemudian mereka berkata, Daniel tidak menaati undang-undang itu. Dia masih berdoa kepada Allahnya 3 kali sehari. Raja Darius menyesal sekali bahwa ia telah membuat undang-undang yang konyol itu. Ia senang dengan Daniel. Sepanjang hari Raja Darius coba memikirkan suatu cara untuk menyelamatkan Daniel. Tetapi ia tidak berhasil. Jikalau suatu peraturan telah ditandatangani oleh raja, peraturan itu tidak dapat diubah lagi. Malam itu Daniel ditangkap dan dilemparkan ke dalam gua singa. Raja kembali ke istananya dan sepanjang malam hatinya tidak tenang. Bagaimana Daniel dapat bertahan hidup selama 1 malam sendirian bersama singa-singa yang lapar itu? Kalau dia mati, sayang sekali. Aku kehilangan orang yang sangat pintar dan baik. Keesokan harinya pagi-pagi sekali Raja Darius cepat-cepat pergi ke gua singa. Daniel, teriaknya. Apakah Allah kamu menyelamatkan engkau dari singa-singa itu? Daniel menjawab, Tuanku Raja. Jawab Daniel, Allahku telah mengutus malaikatnya dan menutup mulut singa-singa itu. Mereka sama sekali tidak melukai saya. Hah? Terperangalah raja. Raja amat gembira. Pengawal segera keluarkan Daniel. Raja memeluk Daniel. Daniel, luar biasa Allahmu. Semalam aku gelisah memikirkanmu. Syukur engkau selamat. Allah telah memeliharamu Daniel. Daniel berharap kepada Allah saat ia sendirian. Dan Allah tetap memelihara dia. Seperti Tuhan memelihara Daniel, Tuhan juga akan memelihara kita yang mau berharap pada Dia saat kita sendirian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, sebab Engkau yang selalu menyertai kami, selalu menemani kami saat kami sendirian ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami memohon
Biar Engkau ya Tuhan memberikan kami hati yang selalu berharap kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan seluruh anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita belajar ayat hafalannya di dalam Kejadian 28 ayat 15. Aku menyertai engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Bisa adik-adik? Kita ulang ya. Kejadian 28 ayat 15. Aku menyertai engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Ya, itu ayat hafalannya untuk minggu ini adik-adik ya. Semoga adik-adik selalu bersemangat di dalam menonton tayangan-tayangan sekolah minggu dari GBS 1 Roya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai berjumpa kembali dalam tayangan berikutnya. Shalom.